Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku di sini ya kan. Jadi jumpa lagi dengan aku di sini. Akhirnya bisa bikin video lagi, bisa upload video lagi cuy ya, setelah mungkin cukup lama cuy ya nggak upload video. Dan aku cek channelku juga yang nambah juga banyak untuk subscribernya. Sekarang udah tembus berapa ya? Sekarang ini sih 214. Kita nggak pernah upload cuy ya, jadi terima kasih buat support kalian dari awal sampai sekarang ini. Semoga nanti kedepannya bisa terus naik subscribernya, bisa terus membuat konten-konten yang bisa menghibur kalian dan bisa memberikan informasi-informasi terbaru untuk kalian semua cuy. Dan selamat datang buat kalian para subscriber baru. Semoga kalian di sini nyaman, betah, dan insya Allah nanti kedepannya bakal lebih rajin lagi untuk bikin konten cuy ya gitu. Jadi sekarang ini aku mau bikin video review lagi seperti biasanya cuy ya gitu. Jadi akan aku bikin di sini adalah video review mobil dari merek Daihatsu cuy ya, dan mobil ini juga udah menjadi mobil sejuta umat. Dan kalian juga pasti tahu lah kan ya tadi di thumbnail juga gitu. Jadi yang akan kita review adalah Daihatsu Xenia 1.3 tipe X tahun 2018 juga. Jadi kenapa sih ya mobil ini aku review, karena ya ada beberapa keunggulan cuy ya, meskipun ini tipe termurah tipe rendah yang nggak sampai 200 juta, tapi udah dapat apa ya, kelengkapan yang lumayan gitu kan ya. Jadi kalian penasaran, aja kita mulai reviewnya dulu. Oke, jadi jangan lupa like, comment, subscribe di bawah, dan share ke teman-teman semua. Oke, langsung aja ke reviewnya. Mantap. Oke teman-teman, jadi kita udah ada di depannya dari si Daihatsu Xenia cuy ya, ini ya yang bisa lihat cuy ya, bagian depannya tuh ya kayak gitu cuy ya. Tuh ya, nah langsung aja kita bahas cuy ya. Untuk desain ya nih, untuk desain dari Daihatsu Xenia ini menurut aku sih ya, di tipe X ini tuh simpel sih ya. Jadi nggak kebanyakan chrome, ada hitam-hitamnya tuh juga menambah kesan ya simpel aja gitu ya. Jadi nggak norak gitu cuy ya. Meskipun ada beberapa orang sih melihatnya biasa aja karena nggak ada chrome atau black piano dan sebagainya. Memang ini kan tipe terendah juga itu. Dan untuk desainnya sih oke, kan ya, dewasa, kelihatan elegan juga, masih ancu ya gitu meskipun tipe terendah, jadi nggak kelihatan apa ya, murah gitu ya. Itu sih. Oke, untuk lampu cuy ya. Nah, untuk lampu ini dia masih bolam biasa, dari set lampu utama, lampu kota itu masih bolam biasa semua, belum ada yang namanya LED cuy gitu. Dan di bawah udah ada fog lamp. Jadi di tahun 2018 ini dia udah ada fog lamp, tapi di tahun 2016 yang generasi ketiga ini dia belum ada fog lamp, dan ini udah ada fog lamp cuy gitu. Dan di sini ada logo Daihatsu seperti ini cuy ya gitu, bisa lihat tuh ya. Ini ada yang istimewa sih dia cuman hitam plastik doang di sini, dia hitam plastik doang. Ini kayak abu-abu itu warna body kayak yang ini. Lanjut ke bagian samping cuy ya. Nah, bagian samping yang bisa lihat cuy ya, tuh ya, bisa lihat dari Xenia ini tuh ya, bisa lihat Xenia ini. Jadi kalau dari bagian ban cuy ya, kalian bisa lihat dia itu untuk bannya, dia itu untuk ukurannya 185 per 70 ring 14 dengan velg yang masih kaleng cuy ya, tuh ya, masih kaleng, dan ditutup build up seperti ini cuy gitu. Jadi belum ada velg alloy di generasi ketiga ini, tapi di generasi keempat yang terbaru itu di tipe X itu dia udah ada yang namanya velg alloy gitu cuy. Dan di sini ada body molding polos gitu cuy ya. Terus ada spion yang masih warna body, terus ada handle pintu yang model tarik gini cuy ya, model tarik gini. Terus apa lagi cuy ya, simple banget sih ya. Dia juga belum blackout pillar cuy ya, tuh ya, masih warna body, udah ada talang air, dan include dari Daihatsu nya cuy ya gitu. Dan bagian belakang sini dia untuk ukurannya itu 185 per 70 ring 14 dengan sama, dia masih pakai velg kaleng, belum ada velg alloy gitu cuy, dan ditutup seperti ini. Dan untuk rim belakangnya dia masih tromel, dan depan dia udah cakram ya, standar cuy ya gitu ya. Dan untuk desainnya ya kan ya, seekor Xenia cuy ya. Dan ini sama generasi sebelumnya juga
agak mirip di bagian sini cuy, dari tengah ke belakang ini juga agak mirip gitu ya. Ada sama gelas yang kedua cukup mirip sih gitu. Jadi gitu sih kalau di bagian samping dari Daihatsu Xenia ini. Oke, lanjut ke bagian belakang cuy ya. Itu kan ya. Ya Xenia gitu ya. Sama gelas sebelumnya pun dia nggak beda jauh. Jadi yang kelihatan banget perbedaan di bagian depan, di fasianya, di mukanya cuy gitu. Dan kalau di bagian belakang ini untuk lampu cuy ya, tuh ya, bisa lihat di sini lampu sen, lampu rem, lampu kota dia masih bolam semua. Belum ini lampu sen, ini lampu mundur, dan ini lampu rem dan lampu kota dia masih bolam semua, belum ada LED sama sekali di Xenia ini cuy, atau di tipe terendah ini. Dan dia udah ada wiper di sini. Sini ada logo Xenia, ada logo tipenya tipe X. Tipe X kayak lagu ya, kayak band. Percayalah padaku meski di gelap malam kamu gak sendiri. Di sini ada dua VTI, ada mata kucing cuy ya. Itu yang saya lihat. Terus di sini ada sensor parkir juga 2 titik di sini. Dan mufflernya seperti itu tuh. Nah, bisa lihat biasa lah ya. Dan ini udah ada spoiler dan Diamond Stopper ini adalah tambahan cuy. Tapi kalau jadi variasi gitulah ya, variasi include-nya dari Daihatsu. Kalau kalian mau beli tanpa ini ya bisa, tanpa ini bisa, tanpa ini pakai ini juga bisa, tapi ada tambahan biaya pastinya gitu cuy. Belum ada defogger, masih polos semua, tapi beruntungnya ada si wiper ini dan ada disc chrome di sini. Ada lambang Daihatsu di sini udah sih. Dan ini juga masih warna body, gak ada chrome dan sebagainya, jadi gitu sih. Dan ini untuk overall juga ya dari si Xenia di bagian luarnya. Jadi gimana kalian? Ya inilah ya, mobil sejuta umat yang banyak banget dipakai di Indonesia juga gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke interior. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah di bagian dalamnya dari si Daihatsu Xenia tipe X tahun 2018, atau tipe termurahnya dari Daihatsu Xenia. Dan ini kuncinya cuy ya. Dia kunci sejuta umat. Dan ini ada fokus gitu ya. Ini ada di Ayla, ya kan, ada di Terios, itu seperti ini cuy untuk kuncinya. Ya kalian bisa lihat cuy ya gitu tuh. Dia juga udah immobilizer, jadi aman. Langsung aja kita start on. Karena panas, sumpah. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang kita langsung aja bahas interiornya cuy ya gitu. Jadi ini untuk interior dari si Xenia cuy ya, aku potong dikit biar nggak terlalu padang gitu kan ya. Padang si padang dong ya, kalian bisa lihat cuy ya. Untuk interiornya seperti itu ya, biasalah ya. biasalah jadi untuk interiornya itu dia itu ada warna hitam ya kan, warna hitam sama warna coklat gini cuy. Jadi coklat tua gitu ya, bukan beige sih. Kalau beige kan lebih ke muda, ini lebih ke tua gitu cuy ya. Kalian bisa lihat cuy ya tuh ya. Kalian bisa lihat di sini juga ada, jadi di two-tone gitu ya, two-tone dia itu. Ada warna hitam dan warna coklat tua. Seperti itu cuy ya. Tuh kalian bisa lihat cuy ya. Tuh ya kan ya. Dan untuk head unit dia double din, tapi AC masih putar-putar seperti kompor. Ada hazard di sini, ada ya kisi-kisi AC di sini, dan di bagian setir masih polos semuanya. Dan ini tuh warna hitam sama warna agak abu-abu gitu cuy ya. Dan sini ada logo Daihatsu-nya, ada dual SRS airbag, belum ada audio steering switch dan sebagainya di sini. Dan di bagian sini ada electric mirror cuy, kalian bisa lihat tuh ya. Ada electric mirror tapi belum ada electric retract dan sebagainya, dia masih cuman electric mirror aja cuy gitu. Dan di bagian sini ada power window di sini cuy ya, kalian bisa lihat tuh ya. Ada power window di sini. Terus apa lagi cuy? Di bagian speedometer sini tuh ya, kalian bisa lihat di situ ada tachometer, ada RPM, di sini ada MID, dan MID-nya ini tuh ada indikator bensin, ada jam, ada kilometer, ada reference, ada trip A, trip B, dan sebagainya itu ada di sini cuy, gitu cuy. Ada auto dan trip lah gitu ya. Dan untuk perselengnya cuy ya, untuk ini ya, dia manual 5 percepatan, tapi di tipe X Matic di tipe X Xenia ini juga ada yang Matic cuy gitu. Jadi kalian yang mau bikin apa ya,
budget nggak banyak tapi kepinginnya matic, ya mungkin ini solusinya ya kan, salah satu solusinya cuy gitu. Kalian beli Xenia Type X yang matic gitu cuy. Dan di sini ada power outlet tuh ya, dan handrem juga masih hidrolik. Di sini ada laci penyimpanan, terus apa lagi cuy, spion masih ya biasa lah cuy. Dan di sun visor masih polos, kok peteng sekali ya. Nah masih polos, terus ini juga masih polos sama cuy ya gitu. Dan di sini ada ini juga kok jadi bodong gitu, gak peteng kadang ini. Nah cuy, nah di sini ada apa sih namanya, aku lupa lagi apa jenenge lagi. Nah lihat pegangan tangan di sini aku lupa namanya. Di sini nggak ada sih, di sini sih. Di bagian juga ada semua tuh ya, kalian bisa lihat. Dan ini jok aslinya itu warnanya warna kayak gini cuy, warnanya cuy, nggak salah tuh ya, kayak gini nih warnanya. Jadi supaya nggak kotor akhirnya dikasih cover jok seperti ini cuy gitu. Tuh ya kan ya gitu. Dan untuk door trim ya, kalau dibahas cuy ya. Nah untuk door trim dia itu masih polos semua, nggak ada fabric dan sebagainya, masih bener-bener full plastik tuh ya, masih bener-bener full plastik di situ cuy ya, warna hitam gitu. Jadi kalau langsung yang simple ya beli ini aja gitu ya. Gitu sih teman-teman. Jadi di sini ya Allah kan kecandol. Biasalah. Dan di sini ada lampu baca di sini. Ya, oke, mungkin itu aja sih kan ya dari si Xenia ini. Dan di sini ada indikator sen dan sebagainya, lampu. Sini ada indikator wiper. Sini juga ada kisi AC di situ cuy ya. Gitu sih. Oke. Dan teman-teman di sini ada door pocket sama ada cup holder, dan di situ juga ada semua cuy sama. Dan Xenia Avanza itu terkenal dengan banyaknya cup holder dan door pocket cuy, cukup banyak sih. Di sini juga ada cup holder lagi. Di sini kalau di tipe yang lebih tinggi kan dia ada kayak glove boxnya gitu cuy ya, kok di sini nggak ada, jadi masih kosongan gini nih cuy gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang cuy ya, ke bagian baris kedua. Let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di bagian tengah dari si Xenia cuy ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, gini lah nih ya. Untuk door trim dia masih biasa, nggak ada fabric sama di bagian sama seperti bagian depan. Di sini udah power window ya, dan di sini juga sama cuy ya tuh ya, masih full plastik semua. Belum ada yang namanya fabric dan sebagainya. Di sini ada kantong kecil, di bawah situ ada door pocket dan cup holder lagi yang cukup banyak. Di situ juga ada cuy ya tuh ya. Dan juga ada speaker. Nah tuh speakernya ini ada 4 buah cuy ya, dan suaranya juga ya cukup oke lah gitu ya. Dan di sini ada double blower. Nah cuy ya, meskipun dia tipe terendah dia tetap ada double blower, mantap. Dan di sini juga ada pegangan tangan lagi, di sini aku lupa namanya ya Allah. Di sini juga ada cuy ya, tuh saya lihat cuy ya tuh ya, juga ada. Dan untuk headrest juga nah terpisah, nggak seperti yang lain-lainnya. Ya iyalah, mobil juta umat kok nggak ada headrest, kan aneh gitu ini, harus ada dong. Dan situ ada juga ada lampu baca lagi di sini. Dan untuk masalah seatbelt dia udah 4 titik, 3 titik untuk di bagian tengah ini, di bagian depan 2 titik, jadi safety-nya oke lah kan ya gitu sih. Dan bagian sini nggak ada apa-apa, masih polos. Dan untuk masalah legroom cuy ya, masih oke banget. Untuk tinggi aku yang 168 atau 70-an gitu, jadi ya masih ada lah cuy ya. Headroom juga masih lumayan banyak cuy ya, kalau kalian kelihatan. Kalau enggak ya udah lah ya. Nah itu jadi masih oke lah ya kan ya. Kan juga untuk headrestnya juga masih bisa diatur, jadi oke lah gitu cuy. Oke sih, mungkin itu aja cuy ya di bagian tengah ini. Untuk seatbelt pocket ini pun juga tambahan dari si cover joknya ini, kalau nggak ada ya nggak ada, yang nggak dapat kita cuy gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian paling belakang dari si Daihatsu Xenia cuy, mantap. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah di bagian belakang sendiri, atau bisa dibilang kasta terendah dalam perumahan mobil. Nah di bagian belakang ini cuy ya, di sini polos gak ada apa-apa, di sini juga polos gak ada apa-apa, dan ini juga belum dikasih cover, jadi masih bodinya gitu cuy ya. Dan di sini juga udah ada
Sabuk pengaman untuk seatbelt cuy ya, 2 titik di sini, jadi oke lah ya. Saya lihat cuy, dan sini juga ada headrest 2 titik juga di sini, jadi aman ya. Nah kalau untuk legroom buat aku cuy ya, yang tinggi segini ya masih ada lah sedikit cuy ya. Ya berapa ini bang? Ya 4 lah mungkin ya kan ya, 4-an lah, 4 jari lah cuy. Tapi emang untuk masalah ini apa namanya itu, paha kalian tuh nggak bisa terjangkau dengan baik, jadi kayak ngangkat gitu ya. Dan untuk perjalanan jauh itu pasti kurang enak, bakal capek sih. Dan untuk handroom juga masih oke, masih ada tiga jengkal mungkin tuh yang saya lihat. Udah sih ini cuma nggak ada apa-apa, nggak cuma itu aja cuy ya, gitu cuy. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang atau di bagian bagasi cuy, mantap. Oke teman-teman, dan untuk bagian bagasinya dia itu segini tuh ya, kalian bisa lihat ya, nggak gede banget sih, kecil cuy, bisa dibilang pas lah. Mungkin ini untuk mungkin tas-tas sedang mungkin bisa 2 gitu, mungkin masih bisa, tapi kalau terlalu banyak nggak bisa masuk, dan kalian akan pasang roof rack atau roof box gitu cuy. Dan ini kalau kalian pengen dapat yang lebih besar tapi ya penumpangnya bakal berkurang, ya kalian lempit ini cuy gitu, seperti gini ya. Mana lempitannya? Nah ini. Nah gitu cuy ya kan ya, kalian lempit kalian lempit tuh ya. Nah bakal jauh lebih luas, dan ini bisa bawa apa aja. Pas itu aku pernah bawa kursi 4 bisa nggak sini cuy. Itu pernah bisa masuk, dan oke lah ya kan ya, gitu sih dari sini. Jadi kalau kalian punya cuman pakai 2 row aja ya, kalian 3-nya bisa kalian lempit dan kalian jadikan bagasi. Kalau memang 7 penumpang dan penuh ya kalian pasang roof rack atau roof box. Oke, gitu teman-teman, jadi sekarang kita lanjut ke bagian mesin dan teman-temannya. Tapi ini nggak bisa lama-lama karena kameraku baterainya habis, jadi nggak ke record hampir semua. Cuma dikit doang yang ke record. Tapi oke, aku akan jelasin di sini dengan dubbing ini juga gitu. Jadi untuk mesinnya dia itu bermesin 1300 cc 4 silinder dengan kode mesin 2 NVE, dan itu sama persis yang digunakan oleh Toyota Avanza juga. Dan mesin ini juga terkenal dengan ketangguhannya, dengan kebandelannya gitu kan ya. Jadi ya nggak salah kan ya kalau mobil ini tuh dijuluki dengan dengan nama atau dengan julukan mobil sejuta umat gitu cuy. Dan itu masalah handling ya senian ya, nggak nyaman-nyaman banget, limbungnya juga lumayan kerasa, dan dibandingkan dengan komputer lainnya ini yang paling nggak nyaman. Gitu. Dan untuk masalah suspensi juga oke lah ya, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras juga. Dan untuk masalah bahan bakar konsumsinya nanti akan aku bakal kasih di layar situ cuy. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Mungkin kalau masih banyak kekurangannya mohon maaf, semoga adik kalian bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe dan support channel ini cuy gitu. Jadi jumpa lagi di video berikutnya, bye bye.